Kemudian agak dewasa sedikit, bahwa nabi-nabi perlu diimani, kitab-kitab perlu diimani. Itu sejak kecil dan terasa sampai sekarang. Nah, ini didikan orang tua walaupun tradisional, namun dibalut oleh sikap modern. Yang modern itu sendiri belum kita pahami dan belum orang tua itu memahami. Tapi ternyata itu modern tatkala kita hidup hari ini. Toleransi dan perdamaian ternyata itu modern. Sekalipun kita belum pernah mengalami hidup toleran dan damai ketika itu. Memaknainya tatkala zaman modern ini. Para hadirin, Bapak dan Ibu, acara kita hari ini memang ingin berbincang-bincang saja. Tapi berbincang-bincang ikut apa itu? Asnanul Amsyad. Ikut apa itu namanya? Sisir itu apa itu? Asnan, gigi-gigi sisir. Supaya tatkala kita menyisir itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Asnanul Amsyad, gigi daripada sisir. Untuk mengingat ini, kita mengajak hal bagaimana berbincang tentang pendidikan ke depan hari ini dan ke depan untuk menyongsong Indonesia emas. Secara pribadi itu berdialog dengan sejarah, berkomunikasi dengan sejarah. Pada abad-abad yang dinamakan kegelapan, Eropa masih gelap. Orang Asia masuk ke Eropa. Orang Asia yang sudah tersinari oleh ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu sendiri saling kerjasama antara kehidupan yang masih gelap dengan bangsa yang sudah mulai tersinari oleh ilmu pengetahuan, mengajak kembali dan menggali sejarah non jauh 500-an tahun sebelum Masehi. Ternyata orang Asia yang mulai tersinari ini melepaskan segala macam yang berkaitan dengan keagamaan. Mereka mencari, mengajak tetangga-tetangga agamanya untuk saling menunjukkan bagaimana dulu kok ada satu kejadian yang hebat. Maka diterjemahkanlah, baik itu Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya dari bahasa Latin, kerjasama orang Asia yang ketika itu beragama Islam, mengajak saudaranya yang Nasrani, mengajak saudaranya yang Yahudi untuk menerjemahkan, karena mereka lebih dulu tahu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dari situ terjadilah kemajuan. Ilmu-ilmu yang ratusan tahun, bahkan ya sampai setengah milenium sebelum Masehi digali, sampai dengan menjelang perang Eropa Asia tergali. Maka cemerlang. Orang Asia yang masuk Andalus cemerlang. Orang Asia yang masuk Eropa Timur bagian barat cemerlang. Ternyata kecemerlangan itu bukan dari agama, tapi dari kerjasama ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan ini luar biasa. Sampai datanglah ada peperangan, mungkin balas dendam antara Eropa yang beberapa wilayahnya dimasuki orang Asia, yang sampai hari ini belum ada yang mengatakan bahwa itu adalah penjajahan. Tapi mungkin bisa juga karena kita juga menganggap orang Eropa yang datang ke Indonesia sebagai penjajah. Mari kita katakan bahwa orang-orang Asia yang
beragama Islam ketika itu menjajah. Jadi kita akui saja bahwa itu penjajahan. Karena mempunyai satu dendam antara yang menjajah dengan yang dijajah, terjadilah peperangan. Tatkala orang Asia yang Muslim yang cemerlang dengan ilmu pengetahuan, ini mulai defensif. Tatkala defensif, ini salah merujuk defensifnya, bukan meningkatkan ilmu yang sudah dimiliki, tapi defensifnya itu ulumuddin, masuk ke dalam sudut-sudut musola, sudut-sudut masjid untuk mempertahankan eksistensinya melalui ulumuddin, ilmu pengetahuan ansih keagamaan. Tersimbolkan ketika itu tahun 111 dengan wafatnya Imam Al-Ghazali yang menerbitkan kitab Ihya Ulumuddin. Itulah yang dipakai pertahanan ketika itu. Dari barat Eropa menyerang dari 10 sekian sampai 12 sekian. Bertahannya bukan dengan ilmu pengetahuan lagi, hilanglah itu Averroes, hilanglah itu Ibnu Khaldun, hilanglah itu Ibnu Arabi dan lain-lainnya, hilang semua. Bertahan melalui ulumuddin, ilmu keagamaan. Dari timur Genghis Khan masuk membasmi dan menghancurkan Baghdad sampai hancur sehancur-hancurnya. Kalau serbuan dari Eropa tidak menghancurkan khazanah ilmu pengetahuan, tapi tatkala Genghis Khan itu semua dihancurkan, jadi hadam semua, belum benar, merusak dan belum membangun, maka sempurnalah ilmu pengetahuan yang pernah menjulang di Asia itu habis, bertahan sampai dengan ilmu keagamaan sahaja. Bapak dan Ibu, ini ilustrasi saja. Kemudian setelah itu perjalanan, ada satu keuntungan, sekalipun Baghdad itu dihancurkan sekitar 1-2 sekian tahun oleh Genghis Khan. Genghis Khan telah melanjutkan peperangannya sampai penguasaan Beijing atau Cina. Berdirilah sebuah dinasti yang dinamakan dinasti Yuan. Di dinasti Yuan inilah cucu daripada Genghis Khan, Kubilai Khan, ini bersama-sama orang-orang tawanan dari Baghdad yang kemudian nanti masuk